Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar buku teks tematik terpadu 3A untuk siswa kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Setelah berdoa, mari kita ke halaman 12. Kita akan bersama-sama melakukan kegiatan Ayo Berlatih. Kita akan melengkapi tabel yang terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom nomor, nama hewan, ciri-ciri alat gerak, dan cara bergeraknya. Namun sebelumnya kita akan membaca teks pada halaman 11 terlebih dahulu yang berjudul Makhluk Hidup Bergerak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bersama-sama mengetahui ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Sekarang kita akan belajar ciri yang kedua, yaitu makhluk hidup bergerak. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Makhluk hidup bergerak. Coba lihat sebuah kursi di taman. Apakah kursi itu dapat bergerak? Tentu saja kursi tidak dapat bergerak. Kursi adalah benda mati. Berbeda dengan kursi, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Manusia setiap hari bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Benda mati tidak dapat bergerak. Benda mati dapat bergerak apabila ada yang menggerakkannya. Nah, kita stop dulu. Kita garis bawahi terlebih dahulu pada kalimat bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Dengan demikian, sampai di sini kita tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup antara lain. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita mendapatkan satu lagi ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Benda mati tidak dapat bergerak. Benda mati dapat bergerak apabila ada yang menggerakkannya. Seperti bola, ya, itu bisa bergerak apabila kita tendang atau kita lempar. Kalau makhluk hidup, salah satu cirinya adalah bisa bergerak. Mari kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. Pada manusia, bergerak untuk berpindah tempat dilakukan dengan menggunakan kaki. Kita ke sekolah dengan berjalan kaki. Kita berolahraga, melompat, dan berlari dengan kaki. Kaki memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Kanguru bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Burung bergerak menggunakan kaki atau terbang dengan sayapnya. Ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata. Nah, sampai di sini kita sudah mempelajari cara-cara manusia dan hewan dalam bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari, ya. Kemudian kanguru bergerak dengan cara melompat. Ikan bergerak dengan cara berenang, burung bergerak dengan cara terbang, dan ular bergerak dengan cara melata. Selain mempelajari cara geraknya, kita juga mempelajari alat gerak pada manusia dan hewan. Alat gerak pada manusia adalah kaki. Alat gerak pada hewan antara lain kanguru memiliki alat gerak berupa kaki. Ikan, alat geraknya adalah sirip yang dia gunakan untuk berenang.
Kemudian burung, alat geraknya adalah sayap. Sedangkan ular bergerak dengan perutnya. Alat geraknya adalah perutnya atau otot-otot perutnya. Di sini juga sudah ada gambar 1.6, manusia bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Ada juga gambar 1.7 ya, kanguru bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya, atau lebih tepatnya kaki belakangnya yang lebih panjang daripada kaki depannya. Mari kita lanjutkan ke paragraf berikutnya atau paragraf terakhir. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan bergerak, tetapi tidak dapat berpindah tempat. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Mari kita lihat pada contohnya. Ya, contoh itu ditunjukkan pada gambar 1.8 dan pada gambar 1.9. Pada gambar 1.8 ditunjukkan gambar daun putri malu akan menutup jika disentuh. Ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuhan juga bergerak. Selain itu, nanti akan kita pelajari ciri makhluk hidup yang lainnya, yaitu makhluk hidup menanggapi rangsang, yaitu berupa sentuhan. Kemudian pada gambar 1.9 kita lihat gambar batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Ya, ini adalah cara gerak dari tumbuhan. Dia tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Selain membuktikan bahwa makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup juga menanggapi rangsang. Dalam hal ini adalah rangsangan cahaya. Ya. Kalau gambar 1.8 tadi adalah makhluk hidup menanggapi rangsang berupa sentuhan, ya. Yang gambar 1.9 itu menanggapi rangsang berupa cahaya. Nah, dua contoh ini, gerak pada tumbuhan putri malu dan gerak pada batang tumbuhan ini, daun pada bunga ini, ya, menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu bergerak, tetapi untuk gerak tumbuhan dia tidak berpindah tempat. Ya. Mari kita lanjutkan ke halaman 12 untuk selanjutnya kita kerjakan soalnya atau kita lengkapi tabelnya. Baiklah, ayo berlatih. Bentuk tubuh hewan menentukan cara bergeraknya. Perhatikan ciri-ciri alat gerak hewan berikut ini. Tentukan bagaimana cara hewan itu bergerak. Nomor 1. Nama hewannya monyet dan orangutan. Ciri-ciri alat gerak pada monyet dan orangutan adalah anggota gerak depan lebih panjang dari anggota gerak belakang. Nah, jadi monyet dan orangutan itu alat gerak depannya yaitu tangannya itu lebih panjang daripada kakinya. Cara bergeraknya yaitu dengan cara bergelantungan, ya, dan dengan cara berjalan. Bergelantungan, ya, dari dahan yang satu ke dahan yang lain, ya, atau dari batang pohon yang satu ke batang pohon yang lain, cabang-cabang pohonnya, ya. Selain bergelantungan, monyet dan orangutan juga bisa berjalan dengan menggunakan kakinya. Ya, maka kita tulis bergelantungan dan berjalan. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu ikan, paus, dan anjing laut. Ciri-ciri alat geraknya yaitu anggota gerak berupa sirip, ya. Ikan, paus, dan anjing laut memiliki sirip. Cara bergeraknya yaitu dengan cara berenang. Ya. Mereka, ikan, paus, dan anjing laut ini merupakan hewan air, ya, yang hidup di dalam air. Mereka bergerak dengan cara berenang menggunakan anggota gerak berupa siripnya. Kemudian nama hewan yang ketiga yaitu lebah, burung, dan kupu-kupu. Ciri-ciri alat geraknya yaitu anggota gerak berupa sayap. Cara bergeraknya yaitu dengan cara terbang. Iya, terbang menggunakan sayapnya. Selanjutnya
Nama hewan yang keempat yaitu kanguru dan katak. Ciri-ciri alat geraknya yaitu anggota gerak depan lebih pendek dari anggota gerak belakang. Ini adalah berkebalikan dengan makhluk hidup yang pertama tadi ya. Kanguru dan katak ini memiliki anggota gerak depan yang lebih pendek dari anggota gerak belakang. Jadi kaki belakangnya itu lebih panjang daripada kaki depannya. Seperti pada gambar pada halaman sebelumnya ya, kanguru ini memiliki kaki belakang yang lebih panjang. Mengapa? Karena kaki belakang itu mereka gunakan untuk melompat. Jadi cara bergerak kanguru dan katak adalah melompat. Ini sama juga dengan kelinci ya. Kelinci ini memiliki ciri-ciri alat gerak yang sama dengan kanguru dan katak, yaitu anggota gerak depan lebih pendek dari anggota gerak belakangnya. Karena ya sama ya, kelinci juga bergerak dengan cara melompat. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5, kuda dan macan. Ciri-ciri alat geraknya, anggota gerak depan sama anggota gerak depan dan belakang ini sama panjang. Cara bergeraknya yaitu dengan berjalan atau berlari. Berjalan dan berlari. Kita tulis kedua-duanya. Selain kuda dan macan, masih ada binatang-binatang lain yang mirip, yaitu seperti kambing, kemudian kerbau, gajah. Itu memiliki anggota gerak depan dan belakang yang sama panjang. Demikian pembahasan dan sedikit materi tentang ciri-ciri alat gerak dan cara bergerak makhluk hidup. Dan di akhir pembelajaran ini dapat kita simpulkan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari ada 2, yaitu yang pertama makhluk hidup membutuhkan makan dan minum, dan yang kedua makhluk hidup bergerak. Demikian pembelajaran pada hari ini, kita sudah selesai. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.